Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu kelas 8, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang gelombang ya. Dimana gelombang adalah peristiwa perambatan getaran atau usikan yang merambat. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang getaran itu adalah gerakan bolak-balik dari di sekitar titik timbang ya. Nah, sedangkan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, sifat-sifatnya itu yang pertama, gelombang itu merupakan salah satu bentuk energi. Yang kedua, pada perambatan gelombang yang merambat itu hanyalah energinya saja, sementara medium perambatannya tetap. Nah, artinya seperti ini. Pada saat terjadi gempa bumi itu yang merambat itu adalah energinya. Artinya pada saat terjadi gempa bumi itu bangunan bisa runtuh itu akibat dari energi gelombang tersebut. Nah, semua energi gelombang atau energi getarannya ya. Artinya yang merambat itu. Energi yang merambatnya itu. Kemudian semua besaran-besaran yang berlaku pada getaran juga berlaku pada gelombang. Misal periode itu kan T itu pada getaran itu T per N rumusnya. Jadi pada gelombang juga berlaku rumus yang sama, frekuensi juga begitu ya. Kemudian kalau gelombang itu sudah pasti getarannya, tapi jika getaran itu dia belum tentu menghasilkan gelombang. Kemudian contoh gelombang itu ada gelombang permukaan air, gelombang pada tali, gelombang radio, gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang radar, dan gelombang TV. Nah, gelombang itu terbagi dua, berdasarkan medium perambatan, kemudian berdasarkan arah getar dan arah lambatnya. Nah, berdasarkan medium itu, gelombang ada dua, ada gelombang mekanik atau disebut dengan gelombang zat, kemudian ada gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian berdasarkan arah getar dan arah lambat, gelombang itu juga terbagi dua. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, macam-macam gelombang. Yang pertama berdasarkan pada medium perambatan. Yang pertama itu ada gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium perantara untuk merambatnya. Contoh medium itu apa? Air, udara, dan zat padat. Contoh kalau gelombang permukaan air berarti dia butuh air sebagai mediumnya. Gelombang pada tali berarti dia butuh tali. Kalau gelombang bunyi berarti dia butuh udara ya. Nah, gelombang yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang cahaya. Nah, cahaya itu cahaya matahari sampai ke bumi itu dia tidak memerlukan medium seperti udara. Nah, dia langsung datang ke bumi ya tanpa perlunya medium. Kemudian ada gelombang radio, kemudian ada gelombang radar. Nah, cara untuk membedakannya itu gampang sekali. Contoh petir ya. Petir itu mana yang dulu kita lihat kilat cahaya di langit atau kita dengar bunyinya. Yang pertama pasti kita lihat kilat cahayanya dulu. Setelah beberapa detik, setelah itu baru terdengar bunyi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang tadi, cahaya itu dia tidak memerlukan medium untuk merambat sampai ke bumi. Tetapi, bunyi itu dia memerlukan medium. Makanya, dia butuh agar bunyi itu terdengar dari atas sampai ke bumi, dari langit sampai ke bumi, itu dia akan dihantarkan oleh udara-udara yang ada di atasnya sampai ke bumi. Tetapi untuk cahaya itu tidak. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian berdasarkan arah getar dan arah lambat, gelombang ini terbagi dua. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya selalu tegak lurus terhadap arah lambatannya. Misalnya gelombang permukaan air, gelombang tali, kemudian gelombang cahaya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan arah tegak lurus. Ketika tali ini kita getarkan naik turun yang atas bawah, nanti arah gelombangnya itu ke sini. Arah gerak gelombangnya ke
kanan. Nah, arah getar tadi kita kan ke atas ke bawah ya. Arah getarnya ke atas, makanya arah getar ke atas, arah lambatnya ke samping itu dia disebut tegak lurus. Nah, ini dia gelombang transversal. Gelombang transversal ini terdiri dari bukit dan lembah. Nah, ini bukit, ini disebut bukit ya, ini disebut lembah. Nah, ini adalah puncak dari bukit. Puncak gelombang namanya ini. Yang di atas ini, titik di atas ini adalah titik A, titik C, dan ini, titik yang di atas ini adalah puncak gelombang. Kemudian yang di sini disebut dasar gelombang. Titik B, titik D ini dasar gelombang. Nah, sementara dari jarak puncak ke puncak yang lain, dari A ke C, atau dari C ke sini, itu disebut dengan satu lambda atau satu panjang gelombang. Nah, dasar ke dasar juga seperti itu. Dasar dari B ke D itu juga disebut panjang gelombang atau lambda. Kemudian, dari satu bukit ditambah satu lembah itu adalah satu gelombang. Jadi, dari sini ke sini itu satu gelombang. Nah, ini posisi setimbang namanya guys, putus-putus ini. Nah, dari posisi setimbang ke puncak itu disebut dengan amplitudo. Amplitudo kemarin apa? Simpangan terjauh. Nah, tadi satu gelombang itu pada gelombang transversal itu adalah bisa jarak antara puncak ke puncak yang lain, atau jarak antara dasar ke dasar yang lain, atau satu bukit kita tambah satu lembah. Next, gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya selalu searah atau berimpit terhadap arah lambatannya. Searah dia, kalau tadi transversal dia tegak lurus. Kalau longitudinal dia searah. Contoh, gelombang bunyi, gelombang di dalam zat cair, atau gelombang pada spiral atau selingki. Nah, ini kita lihat, ini gambar selingki ya. Nah, ini arah getarnya ini ke kanan ya. Nah, itu dia arah lambatnya juga ke kanan. Nah, gelombang longitudinal ini dia terdiri dari rapatan dan renggangan. Ini renggangan ya. Ini rapatan. Jadi satu renggangan ditambah satu rapatan ini disebut satu gelombang. Nah, atau dari pusat renggangan atau dari pusat rapatan ke pusat rapatan yang lain. Nah, itu disebut satu gelombang. Nah, ini namanya rapatan, ini namanya renggangan. Nah, kalau yang lebih mudah itu gini aja memahaminya. Satu renggangan ditambah satu rapatan itu adalah satu gelombang. Jadi satu renggangan ini adalah setengah, satu rapatan juga setengah. Berarti kalau dijumlahin jadinya satu. Nah, ini. Jadi satu gelombang itu adalah jarak antara pusat renggangan dengan pusat renggangan yang lain, atau jarak antara pusat rapatan dengan pusat rapatan yang lain, atau disebut juga satu rapatan ditambah satu renggangan. Itu adalah satu gelombang. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Besok Ibu akan melanjutkan dengan besaran-besaran apa saja yang ada pada gelombang itu. Karena materinya banyak, jadi Ibu sambung besok ya. Jadi sekalian untuk latihan. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.